Mengawali pertemuan semester ganjil ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 1 di kelas 12. Mari untuk lebih jelasnya, saksikan pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan. Kali ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum Ibu memaparkan materi lebih jauh, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tentang alur materi yang akan kita pelajari. Alur materinya adalah sebagai berikut. Materi utama yaitu pengenalan akuntansi dan profesi akuntan. Ini dibagi menjadi dua materi inti, yaitu yang pertama, materi akuntansi sebagai sistem informasi dan materi profesi akuntan. Pada materi akuntansi sebagai sistem informasi, kita akan belajar tentang sejarah awal akuntansi, pengertian manfaat akuntansi, pengertian sistem informasi, akuntansi sebagai sistem informasi, pemakai informasi akuntansi, dan bidang-bidang akuntansi. Pada materi profesi akuntan, kita akan belajar tentang pengertian profesi akuntan, bidang profesi akuntan, etika profesi akuntan, dan lembaga profesi akuntan. Kemudian, materi yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu tentang sejarah akuntansi. Menurut Ahmed Riyadi Belkawi dalam bukunya Teori Akuntansi, menguraikan beberapa usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan waktu lahirnya sistem pembukuan berpasangan atau sekarang disebut sebagai akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi dalam berbagai peradaban sistem pencatatan itu telah ada sejak kurang dari 300 tahun sebelum Masehi, yakni pada peradaban Kaldea Babilonia, Astria, dan Samaria, kemudian pada peradaban Mesir, pada peradaban Cina, pada peradaban Yunani yang memperkenalkan sistem akuntansi pada tahun 256 tahun sebelum Masehi, dan juga pada peradaban Roma. Selanjutnya, ini adalah peran pedagang Italia. Jadi, yang pertama itu metode pembukuan berpasangan itu atau akuntansi dikenal oleh pedagang Italia sekitar abad ke-14. Kemudian, buku pertama yang membahas pembukuan berpasangan itu ditulis oleh Masari di tahun 1340. Selanjutnya, menurut Raymond de Rover, pada tahun 1250 dan 1400, pedagang Italia menggabungkan elemen-elemen yang beragam menjadi suatu sistem klasifikasi yang terintegrasi di mana lacinya disebut akun dan semua transaksi dimasukkan dengan prinsip berpasangan. Yang berikutnya ini adalah peran Luca Pacioli ya. Jadi ini adalah fotonya Luca Pacioli. Kita lihat perannya beliau yaitu pada tahun 1494, jadi Luca Pacioli ini adalah seorang pemuka agama dan ahli matematika terkenal ya. Namanya adalah Luca Pacioli. Ini menulis buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, di mana dalam buku terdapat beberapa bagian yang berisi pelajaran pembukuan untuk para pengusaha yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio. Jadi, Luca Pacioli ini adalah merupakan salah satu tokoh akuntansi dunia. Yang berikutnya, kita akan belajar tentang perkembangan akuntansi di Indonesia. Jadi, akuntansi di Indonesia itu dikenal sejak penjajahan Belanda dengan menggunakan sistem kontinental atau tata buku. Sejak tahun 1970-an, akuntansi Indonesia itu mulai berkembang ke sistem Anglo-Saxon atau akuntansi Amerika atau American Accounting yang dikenal dengan sebutan akuntansi.
Jadi tata buku yang dimaksudkan itu adalah tata buku berpasangan dan dititik beratkan pada pencatatan. Akuntansi berpasangan itu juga dititik beratkan pada pencatatan, pengiktisaran, dan juga tahap pelaporan. Kemudian, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ini adalah tentang pengertian akuntansi. Di sini Ibu akan menyampaikan beberapa pengertian akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi menurut American Secretarial Association atau AAA. Jadi menurut AAA ini ya, atau akuntansi menurut American Secretarial Association ini, akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Ini berarti akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, ini adalah pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants atau disingkat dengan AICPA. Jadi akuntansi itu adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat atau berdaya guna dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Kemudian, pengertian akuntansi selanjutnya yaitu menurut definisi akuntansi dalam artian luas, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi-informasi ekonomi untuk menghasilkan pertimbangan dan keputusan-keputusan dari pemakai informasi tersebut. Pengertian akuntansi yang terakhir yaitu dari segi prosedur. Akuntansi adalah suatu teknik atau seni art untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang, serta menganalisis hasil dari teknik tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang manfaat akuntansi. Jadi, kira-kira apa aja sih manfaat akuntansi? Jadi, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ya, kita perhatikan tayangan berikut ini. Manfaat dari akuntansi yang pertama untuk memberikan informasi keuangan sebagai dasar untuk membuat keputusan manajerial. Yang kedua adalah untuk memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Yang ketiga sebagai alat kontrol dan pengendali keuangan. Yang keempat sebagai alat evaluasi perusahaan, dan yang terakhir menjadi dasar dalam mengalokasikan sumber daya. Jadi itu tadi adalah tentang manfaat akuntansi ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi sistem informasi akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Berikutnya, kita akan belajar tentang fungsinya ya, fungsi sistem informasi akuntansi. Jadi di sini fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, yaitu untuk melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembagian sistem informasi akuntansi. Jadi yang pertama, ada sistem pemrosesan transaksi. Untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis harian, itu meliputi pengelolaan administrasi kas dan bank, administrasi pembelian, administrasi utang, administrasi piutang, administrasi penjualan, administrasi kas kecil, dan administrasi persediaan.
Kemudian, sistem yang kedua yaitu sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Jadi ini adalah subsistem yang menghasilkan laporan keuangan yaitu meliputi laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan pengembalian pajak. Sistem yang ketiga ini adalah sistem pelaporan manajemen. Jadi subsistem ini memfasilitasi dan menyediakan laporan keuangan dengan tujuan atau bertujuan khusus ya bagi pihak manajemen internal untuk pengambilan keputusan seperti masalah anggaran ya untuk menetapkan anggaran, kemudian laporan kinerja serta laporan pertanggungjawaban. Kemudian berikutnya ini adalah materi tentang pemakai informasi akuntansi. Jadi, pemakai informasi akuntansi itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada pemakai informasi akuntansi internal, yaitu pengelola perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pemakai informasi akuntansi eksternal, itu meliputi pemilik perusahaan, kemudian karyawan, pemerintah, ya, investor, kreditor, rekanan, masyarakat, ya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat skema atau gambar tentang karakteristik kualitatif ya, tentang karakteristik kualitatif atau tentang karakteristik pengguna informasi akuntansi. Jadi pengguna atau understandability, jadi kriterianya itu berguna bagi pengambil keputusan. Kemudian untuk karakteristik primernya itu relevan ya atau reliability. Dibedakan menjadi dua. Relevan itu artinya nilai prediksi, kemudian meliputi nilai feedback, kemudian timeless atau berupa waktu. Kalau reliability ini dia meliputi tentang daya uji, ketepatan penyajian, ya netral, dan daya uji sendiri ini dia harus konsisten ya, artinya konsistensi. Jadi daya uji itu datanya itu konsisten, tidak berubah-ubah. Kemudian yang berikutnya ini adalah comparability atau bisa digunakan untuk membandingkan antara data keuangan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang dan tahun-tahun berikutnya. Ini meliputi karakteristik kualitatif sekunder ya, atau pengguna sekunder. Kita lanjutkan kembali, kita lihat ya karakteristiknya ini. Jadi karakteristik kualitatif ini itu adalah informasi akuntansi ya. Agar informasi akuntansi itu bermanfaat, maka perlu mengandung beberapa karakteristik kualitatif. Jadi dikatakan kualitatif karena sampai saat ini itu tidak ada model matematis atau kuantitatif yang bisa dipakai untuk memastikan informasi yang lebih bermanfaat dengan informasi yang kurang bermanfaat. Nah, karakteristik ini harus dipertimbangkan ketika perusahaan memilih beberapa alternatif metode akuntansi. Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi ini dapat ditunjukkan dengan hierarki karakteristik kualitatif seperti yang ditampilkan tadi sebelumnya ya. Kemudian kita lihat ini adalah kualitas primer ya, relevan itu artinya informasi keuangannya harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan yaitu ada nilai prediktif ya, bisa memprediksi. Kemudian feedback atau imbal balik ya, timeless ini berkaitan dengan waktu. Kemudian reliabilitas itu artinya informasi akuntansinya dianggap handal jika dapat diverifikasi. Kemudian disajikan secara cepat serta bebas dari kesalahan dan bias. Jadi yang ini dimaksud adalah memiliki daya uji atau variability, kemudian ketepatan penyajian dan netral ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah kualitas sekunder. Itu ada komparabilitas, itu artinya informasi tentang sebuah perusahaan akan lebih berguna jika bisa diperbandingkan dengan informasi serupa menyangkut perusahaan lain. Kemudian, atau untuk membandingkan antara data keuangan dari tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya dan seterusnya. Kemudian, konsistensi itu artinya perlakuan akuntansi atau penggunaan metode akuntansi yang sama untuk satu periode tertentu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip dasar akuntansi. Nah, untuk mempelajari prinsip dasar akuntansi ini, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Tolong diperhatikan dengan baik. Selanjutnya ada 10 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini mengharuskan kita untuk melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan baik untuk memperoleh barang maupun jasa.
Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle, di mana pendapatan adalah aliran harta yang masuk atau aktiva yang didapat dari penyerahan barang atau jasa. Nah, prinsip ini mengharuskan kita untuk mencatat harta itu sebagai pendapatan. Yang ketiga ada prinsip pencocokan atau matching principle. Prinsip dasar akuntansi ini mempertemukan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk menentukan keuntungan bersih dalam periode tertentu. Yang keempat adalah prinsip konsistensi atau consistency principle. Metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten. Sistem tidak boleh berganti-ganti dengan sistem lain karena akan membuat para pengguna informasi akuntansi kebingungan. Yang kelima adalah prinsip pengungkapan secara lengkap atau full disclosure principle. Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi di laporan keuangan secara lengkap. Hal ini untuk membuat para pemakai informasi akuntansi tidak tersesat dengan laporan keuangan yang setengah jadi. Yang keenam adalah prinsip entitas ekonomi atau economy entity principle. Maksud dari entitas ekonomi adalah sistem informasi ekonomi harus berdiri sendiri. Kita tidak boleh mencampurkan laporan keuangan akuntansi antara perusahaan dengan pribadi maupun pihak lain. Yang ketujuh ada prinsip periode akuntansi. Sebuah pelaporan keuangan perusahaan harus dibatasi oleh periode tertentu. Misalnya perusahaan yang menjalankan usaha mulai dari 1 Januari sampai dengan 1 Februari. Kedelapan ada prinsip satuan moneter, maksudnya adalah segala bentuk pencatatan transaksi harus dinyatakan dalam bentuk yang bisa diukur, misalnya mata uang rupiah. Prinsip yang kesembilan adalah prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah usaha ekonomi harus terus berjalan secara berkesinambungan, kecuali pada peristiwa khusus yang bisa menghentikannya, misalnya bencana alam. Dan yang terakhir, prinsip yang ke-10 adalah prinsip materialitas. Prinsip materialitas adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Artinya suatu informasi akuntansi punya nominal dan bisa dijual. Ya, jadi itu tadi adalah 10 prinsip dasar akuntansi. Berikutnya, kita akan belajar tentang bidang akuntansi. Jadi untuk bidang akuntansi ini, Ibu juga sudah menyiapkan satu video yang sangat menarik, jadi mari kita simak bersama. Bidang-bidang akuntansi, yang pertama akuntansi keuangan atau financial accounting, bertujuan untuk menyajikan suatu data dari semua transaksi keuangan yang terjadi pada suatu periode tertentu pada perusahaan dan membuat suatu laporan keuangan atau finance statement. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing, adalah bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang telah dicatat dan laporan keuangan dari suatu badan. Laporan bisa dari perusahaan dan bisa juga dari pemerintah. Yang ketiga ada akuntansi manajemen, adalah atau manajemen akunting yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang berkaitan kepada manajemen dalam menjalankan suatu usahanya. Yang keempat ada akuntansi biaya atau cost accounting, bertujuan untuk mencatat serta menghitung dan menganalisis dari suatu data yang berada pada perusahaan industri yang dalam usahanya menentukan berapa besar dari harga pokok produksi dari suatu barang atau dari suatu produk. Yang kelima ada akuntansi perpajakan, adalah bagian yang akan mempersiapkan data yang akan digunakan untuk perhitungan pajak suatu perusahaan. Yang keenam ada penganggaran atau budgeting, adalah bidang dari akuntansi yang akan melakukan suatu kegiatan dengan cara menyusun suatu anggaran baik dari anggaran pendapatan maupun anggaran dari biaya dasar. Nah, penganggaran ini juga memiliki pedoman, suatu pedoman tertentu ataupun pedoman yang standar dari suatu badan. Selanjutnya ada akuntansi pemerintah atau governmental accounting, bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan negara. Ada juga sistem akuntansi atau accounting system, adalah bidang akuntansi yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan
melaksanakan suatu kegiatan dengan merencanakan terlebih dahulu cara untuk melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, dimulai dari pengorganisir suatu dokumen, formulir-formulir yang ada, dan juga menyusun suatu prosedur pencatatannya. Ada juga akuntansi pendidikan atau education accounting, adalah bidang akuntansi yang memiliki bidang khusus yang akan diarahkan di bidang pendidikan. Akuntansi pendidikan ini biasanya mengajar akuntansi, cara penyusunan kurikulum pendidikan, atau hal lain yang masih berhubungan dengan ilmu akuntansi. Selanjutnya juga ada akuntansi internasional atau international accounting, adalah salah satu bagian yang akan mencakup suatu masalah-masalah yang sedang terjadi dalam suatu transaksi perdagangan internasional atau lintas negara yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional. Dan yang terakhir adalah akuntansi sosial atau social accounting, adalah bidang akuntansi yang memiliki kegiatan untuk pengarahan suatu masalah yang sering terjadi di masyarakat, sehingga bisa dicontohkan dalam bidang akuntansi sosial ini adalah pengarahan tentang menyediakan suatu informasi yang masih berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat secara makro, dan juga memberikan informasi tentang kepadatan penduduk yang dikaitkan dengan penghasilan suatu penduduk. Jadi itu tadi adalah tentang bidang-bidang akuntansi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal profesi akuntan. Ini Ibu juga sudah menyiapkan ya satu tayangan atau video yang sangat menarik. Nah, mari kita simak bersama ya. Baik, jadi itu tadi adalah salah satu materi tentang mengenal profesi akuntan. Sangat menarik bukan? Jadi dengan melihat tayangan tadi kita jadi tahu, oh ternyata profesi akuntan itu tidak hanya duduk diam seperti itu saja, menulis dan lain sebagainya ya. Jadi ternyata pekerjaan sebagai akuntan ini sangat menarik gitu. Kita lihat ya, ini adalah profesi akuntan seperti yang kalian lihat di tayangan tadi itu. Jadi profesi akuntan itu ada yang namanya akuntan pendidik. Itu adalah akuntan yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan. Contohnya ya ibu guru kalian ini ya mengajar materi akuntansi di sekolah. Kemudian ada akuntan internal, itu adalah akuntan yang bekerja di perusahaan tertentu sebagai karyawan. Tugasnya itu adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan, melaksanakan kegiatan akuntansi, dan menyusun anggaran perusahaan. Berikutnya, itu adalah menangani perpajakan, melakukan pemeriksaan. Dan yang berikutnya itu adalah akuntan pemerintah. Ini akuntan berstatus sebagai pegawai pada lembaga negara seperti BPK ya, atau BPKP dan Departemen Keuangan. Berikutnya, ada yang namanya akuntan publik. Jadi akuntan yang melakukan pemeriksaan secara independen yang memberikan jasanya atas imbalan tertentu. Untuk menjadi akuntan publik harus ada izinnya dulu ya dari Departemen Keuangan. Nah, tugas akuntan publik itu yang pertama adalah memeriksa laporan keuangan secara independen, menyusun sistem akuntansi, menyediakan jasa konsultasi manajemen seperti yang kalian lihat tayangan di video tadi ya, kemudian mengolah jasa perpajakan dan melakukan studi kelayakan.
Nah, sebagai seorang akuntan atau berprofesi sebagai akuntan ini juga ada etika atau kode etik yang mengaturnya. Jadi kode etik profesi akuntan publik atau KEPAP itu adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional anggota IAPI dan bukan anggota IAPI yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik. Nah, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI itu telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 yang menyebutkan ada 5 prinsip dasar ya etika profesi akuntan itu. Yang pertama adalah integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu tentang lembaga profesi akuntan di Indonesia. Yang pertama ada Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Itu adalah organisasi profesi yang mewadahi akuntan di Indonesia, baik akuntan publik maupun akuntan internal. IAI itu juga masuk dalam keanggotaan International Federation of Accountants atau IFAC sejak tahun 1997. IAI juga menjadi anggota pendiri ASEAN Federation of Accountants atau AFA dan tahun 2006 sampai 2007 IAI ini menjadi presiden dan sekjen AFA ya atau ASEAN Federation of Accountants. Kemudian lembaga yang kedua adalah Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Ini adalah organisasi profesi akuntan yang mewadahi akuntan di seluruh Indonesia, khususnya akuntan publik. Jadi, dengan berakhirnya materi ini tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di sesi pelajaran berikutnya. Jadi, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali di sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.